Saya, Brigadir Jenderal Ferry Trisna Putra, Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan beserta seluruh staf dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kami berkomitmen dan siap untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan melaksanakan perubahan fundamental terhadap budaya kerja yang bersih dan melayani sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan good governance. Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berperan sebagai role model dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan-perubahan yang dibangun antara lain dengan pembelajaran online dalam rangka pelatihan penyegaran terhadap anggota komponen cadangan dan tersedianya pojok informasi Direktorat Sumber Daya Pertahanan. Dipsumdahan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk kegiatan Latsarmil calon anggota Komcat dari unsur mahasiswa. Dipsumdahan bekerja sama dengan Disdukcapil Kemdagri melaksanakan integrasi data kependudukan dan data kodifikasi wilayah dalam pembinaan administrasi Komcat dalam menjawab tantangan digitalisasi. Budaya kerja humble atau humanis, unggul, menyeluruh, berintegrasi, loyal, dan elegan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan budaya kerja yang bebas dari korupsi, bersih, dan melayani. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas data terukur. Target yang ingin dicapai, pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Ditsumdahan Dirjen Prokan Kemhan. Kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Ditsumdahan Dirjen Prokan Kemhan. Ketiga, meningkatnya kinerja Ditsumdahan Dirjen Prokan Kemhan. Untuk mencapai target tersebut, kami melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, membuat dan memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan SOP, serta melakukan evaluasi pelaksanaan SOP di Ditsumdahan Dirjen Prokan Kemhan. Kedua, melakukan monitoring terhadap kegiatan informasi publik. Penataan sistem manajemen perubahan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang meliputi beberapa kegiatan diantaranya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, penerapan pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik pegawai, dan sistem informasi pegawai. Direktorat Sumber Daya Pertahanan Ditjen Prokan Kemhan terus berupaya meningkatkan dan menguatkan akuntabilitas organisasi dengan penyusunan perencanaan indikator kinerja secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan organisasi secara akuntabel mendorong optimalisasi kinerja dan meningkatkan performa dalam pencapaian visi dan tujuan organisasi dengan baik, yang dimulai dengan melakukan pembinaan yang terukur dalam meningkatkan kompetensi melalui perencanaan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan, mengedepankan profesionalisme dan objektivitas dalam mutasi internal, mengembangkan karir penilaian kinerja, serta peningkatan disiplin pegawai. Dalam mewujudkan penguatan akuntabilitas selalu melibatkan pimpinan dalam rangka sinergitas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Direktorat Sumber Daya Pertahanan Ditjen Prokan Kemhan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai: 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. 2. Meningkatnya efektivitas keuangan negara. 3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang atas dasar hal
menerapkan penguatan pengawasan, yaitu 1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan SPIP, 3. Pengaduan masyarakat, 4. WBS atau whistleblowing system, 5. Penanganan benturan kepentingan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pabrik Direktorat Sumber Daya Pertahanan Ditjen Potenkemhan meliputi 1. Standar pelayanan, 2. Budaya pelayanan prima, 3. Pengelolaan pengaduan, 4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, 5. Pemampatan teknologi informasi. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah 1. Pelaksanaan latihan penyegaran bagi anggota Komcat secara online, 2. Menjadi narasumber di berbagai kegiatan, 3. Pelayanan terhadap masyarakat yang melaksanakan penelitian untuk pembuatan tesis, disertasi, dan naskah, 4. Pelayanan ramah disabilitas, 5. Penyediaan pojok informasi sunggahan untuk menyapa para tamu. Kami Direktorat Sumber Daya Pertahanan Ditjen Potenkemhan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Saya Letkol CAJ Kowat Devi Laudia Roringkon, alumni S2 Universitas Pertahanan yang melaksanakan penelitian terkait komponen cadangan Indonesia. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Pertahanan Ditjen Potenkemhan RI yang telah banyak membantu saya untuk melaksanakan dan mendapatkan data-data terkait penelitian komponen cadangan. Permohonan saya direspon dan ditanggapi dengan cepat, dan saya dipertemukan dengan para narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Prestasi lainnya yang dialami dan dirasakan oleh manajemen Jala dari tim Komcat ini adalah diantaranya mereka sudah punya pengalaman, ya, pengalaman sesuai dengan jobnya masing-masing. Ini adalah anak-anak dari tim Komcat yang prestasinya semakin hari semakin meningkat. Saya kira itu adalah hasil evaluasi dari personil tim Komcat Angkatan Pertama yang bekerja di PT Jala Berikat Nusantara. Saya, Letnan 2 Erdianta Sitepu, sehari-hari saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Setelah kembali ke pekerjaan saya di Dinas Kesehatan, saya merasakan secara nyata bahwa ilmu, disiplin, dan keterampilan militer sangat bermanfaat, terutama dari sisi loyalitas dan kepatuhan kita terhadap perintah atasan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, berpikir dan mengambil keputusan di saat kritis, disiplin keadilan kerja, kesetiakawanan, komunikasi efektif, dan cara memberi instruksi.